daerah Jawa Tengah. Mengapa? Ada yang tahu? Tidak. Karena sekelompok tim kesenian ya, reok dari Ponorogo itu datang ke Cilacap dengan misi budaya yang memperkenalkan bahwa tari reok adalah milik Kabupaten Ponorogo dan milik Indonesia. Seperti yang pernah kalian dengar ya, Malaysia pernah mengklaim kepemilikan tari reok ya. Jadi Malaysia pernah mengklaim tari reok. Tari reok itu milik Malaysia. Padahal sebetulnya tari reok adalah milik Indonesia. Dari zaman dahulu tari reok sudah ada. Oke, yang berikutnya guru akan menjelaskan tentang pengertian seni tari. Pengertian seni tari menurut Sudarsono, ekspresi jiwa manusia melalui gerak ritmis yang beda. Yang berikutnya, seni tari lahir dari masyarakat yang memiliki fungsi dan aneka ragam bentuk penyajiannya. Sejak kapan sih seni tari mulai ada di Indonesia? Sejak zaman Batu. Sejak zaman Batu diakhiri dari zaman logam. Terus kalau zaman Batu itu berarti ada di zaman prasejarah. Yang berikutnya sejarah seni tari di Indonesia. Yang pertama ada zaman prasejarah, yang kedua zaman Hindu-Buddha, yang ketiga zaman Islam, yang keempat zaman kolonial, yang kelima zaman kemerdekaan, dan yang keenam adalah zaman pasca kemerdekaan. Oke, ini ada materinya tentang tarian yang berkembang pada zaman prasejarah. Guru minta Mas siapa ini? Mas Habibie membacakan. Coba Mas. Satu, zaman prasejarah dimulai sejak zaman Batu hingga berakhir pada zaman logam. Pada zaman Batu gerak tari sangat sederhana. Pada zaman logam tari memiliki fungsi ritual yang bersifat magis. Contoh tari sabat, tari sendirian, dan tari buto ditampilkan secara berkelompok. Ya. Yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri kalian ini bisa kalian amati, bisa kalian lihat. Ini adalah gambar dari tari sendirian. Yang sebelah kanan ini tari apa ini? Tari gong. Yang berikutnya, tarian yang berkembang pada zaman Hindu-Buddha. Guru minta Mbak Nailis untuk membacakan, silakan Mbak Nailis. Terima kasih Mbak Nailis karena sudah membacakan. Silakan kalian lihat dan kalian amati. Yang sebelah kiri ini adalah gambar tari topeng Manji yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Yang ini yang sebelah kanan kalian ini adalah sendera tari Ramayana yang kerap dipentaskan di Candi Prambanan. Yang ketiga adalah tarian yang berkembang pada zaman Islam. Guru minta Mbak Mulan untuk membacakan. Tiga, zaman Islam. Satu, pada masa ini tari budaya tersebut sebagai hiburan raga yang memiliki fungsi sebagai upacara istana atau keraton. Dua, tari saman sebagai media dakwah karena akan tari. Kedua, menunjukkan korban saat menunjukkan mengikuti sejarah dan masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Mulan. Ya, yang sebelah kiri kalian ini adalah tari Serimpi ya, yang sering dipertontonkan atau sering dipertunjukkan di Keraton Surakarta ataupun Keraton Yogyakarta. Ya, kalau tari budaya itu jumlah anggotanya ganjil, kalau tari Serimpi itu jumlah anggotanya 4. Yang berikutnya sebelah kanan kalian ini adalah tari saman ya, tari saman yang berasal dari Aceh. Oke, yang berikutnya ada tarian yang berkembang pada zaman kolonial. Tarian yang berkembang pada zaman kolonial, Mas Faris.
Ada yang merasa kesulitan? Guru beri waktu 10 menit ya untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Bagaimana, sudah selesai semua? Belum? Oke, kalau belum masih dulu tunggu. Oke, kelompok 4 sudah selesai. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Belum selesai? Yuk, segera diselesaikan.
Fungsi tari STB upacara ikatan dan penyajian tari STB berkelompok. Tari saman berasal dari daerah Aceh. Fungsi tari saman menjadi Nabi Muhammad SAW. Jenis penyajian tari saman berkelompok. Mungkin dari materi yang kami sampaikan ada yang ingin ditanyakan, silakan Kak. Ya, Mas. Tari sama tidak menggunakan properti. Ya, pada pertunjukan tari saman itu memang tidak menggunakan properti ya. Tari saman ini lebih menonjolkan pada iringan musik karena ya yang dipraktekkan melalui petik jari, pundak, gitu ya, dan nyanyian yang dibawakan langsung oleh para penari itu sendiri. Oke, yang berikutnya. Ada apa kehadirannya tadi sama hanya dibawakan oleh sekelompok laki-laki dan seorang ya, pada pertunjukan tari saman awal mulanya itu memang dibawakan oleh para penari laki-laki ya. Namun pada masa sekarang, di masa yang sudah modern, tari saman banyak dibawakan oleh penari perempuan. Bagaimana, sudah cukup jelas? Lanjutkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak kita. Oke, yang berikutnya kelompok mana yang mau berpresentasi, silakan rekan-rekan. Kelompok 6. Oke, silakan maju kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi. Perkenalkan, nama saya Bulan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tarian yang berkembang pada zaman masa kemerdekaan adalah tari merak. Tari merak berasal dari Jawa Barat. Tari merak memiliki fungsi memperkenalkan bangsa Indonesia sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Untuk penyajian tari merak adalah dibawakan secara tunggal, namun dapat dibawakan secara berkelompok maupun massal. 2. Tari jaipong. Tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Fungsi tari jaipong adalah memperkenalkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sudah merdeka. Untuk penyajian tari jaipong adalah dibawakan secara tunggal, namun dapat dibawakan secara kelompok ataupun massal. Yuk, siapa dilanjutkan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas Bagus. Perkenalkan, nama saya Bagus dari kelompok 5. Tari merak terinspirasi dari Ya, pada pertunjukan tari merak ini terinspirasi dari hewan ya. Jadi karya tari merak itu terinspirasi dari hewan merak yang memiliki burung yang indah. Namun sebelumnya ada tarian ya yang sudah lebih dulu yang menggunakan burung merak, yaitu tari dadak merak. Ini juga menjadi salah satu inspirasi adanya karya tari merak. Oke ya. Lanjut. ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Apa properti yang digunakan pada tari merak? Pada properti tari merak, properti yang digunakan adalah sayap yang merupakan barat atau Ya, properti yang ditanyakan tadi ya oleh kelompok
berani bertanya, kelompok yang presentasi juga sudah menjawab dengan baik, dengan tepat gitu ya. Sekarang guru minta satu anak untuk maju ke depan ya, untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan angkat tangan siapa yang mau praktek. Silakan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Devani Leonita. Dari kelompok 4 saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini kita telah mempelajari organisasi deklarasi hari Indonesia yang terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah zaman prasejarah. Contoh tarian yang berkembang pada zaman prasejarah adalah tari sabut dan tari sirkus. Yang kedua adalah zaman Buddha. Contohnya adalah tari topeng padi dan sumber tari Ramayana. Yang ketiga adalah zaman Islam. Contohnya adalah tari saman, tari serti, dan tari budaya. Yang keempat ada zaman kolonial. Contoh tarian yang ada pada zaman kolonial adalah tari lugat. Yang kelima ada zaman kemerdekaan. Contohnya adalah tari remo. Dan yang terakhir adalah zaman kemerdekaan. Contohnya adalah tari merak dan tari jaipong. Oke, sangat luar biasa yang sudah direfleksikan oleh Mbak Juanita ya. Beri tepuk tangan untuk Juanita. Bagaimana semuanya sudah paham apa yang sudah disampaikan Mbak Juanita? Sudah. Oke, Mbak Juanita boleh kembali. Ya, Ibu akan mengulang apa yang sudah kalian pelajari ya pada pertemuan hari ini dan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Juanita. Jadi pertemuan hari ini kita sudah membahas ya atau menyelesaikan materi tentang periodisasi sejarah tari yang ada di Indonesia yang diawali sejak zaman prasejarah ya. Sebagai contohnya tarian yang berkembang pada zaman prasejarah ada tari sabut dari Banjar Negara Jawa Tengah. Yang kedua ada tari sinkren ya. Ini tari sinkren berkembang di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat ya. Zaman yang kedua adalah zaman Hindu-Buddha ya. Sebagai contohnya adalah tari topeng panji yang berasal dari Cirebon ya. Contoh kedua ada sendera tari Ramayana yang kerap dipertontonkan atau dipentaskan di Candi Prambanan. Oke, zaman ketiga ada zaman Islam ya. Pada zaman Islam tarian yang berkembang ini ada tari serimpi dan tari budaya yang berasal dari Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta ya. Yang ketiga ada tari saman yang berasal dari Aceh. Zaman keempat ini ada zaman kolonial ya. Pada zaman kolonial ini tarian yang berkembang adalah tari lugat ya, yang berasal dari suku Sasak yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang kelima ini ada zaman kemerdekaan ya. Contoh tarian yang berkembang pada zaman kemerdekaan adalah tari remo ya, yang berasal dari Jawa Timur. Yang terakhir ada zaman pasca kemerdekaan ya. Sebagai contoh tarian yang berkembang pada zaman pasca kemerdekaan adalah tari merak dan tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Sudah cukup jelas semuanya? Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari materi nilai-nilai yang ada di dalam tari tradisional. Sebelumnya nanti akan Guru share materinya di WhatsApp group ya. Silakan kalian pelajari dulu sebelumnya supaya nanti di pertemuan yang akan datang kalian sudah lebih mudah untuk memahami. Gitu ya? Pertemuan hari ini cukup? Cukup.